guys. Like she's screaming, mama, mama, my mind. Woke up, done kinda crazy. She's poison but tasty. And people say, run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. Like she's screaming, mama, mama, my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safana Diva Novendra dari kelas 10-4. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bakteri. Adapun beberapa materi yang akan saya jelaskan nantinya, yang pertama yaitu ciri-ciri bakteri, yang kedua struktur bakteri, yang ketiga bentuk-bentuk bakteri, yang keempat peranan bakteri, dan yang kelima yaitu bagaimana cara bakteri bereproduksi. Materi yang pertama yaitu ciri-ciri bakteri. Adapun ciri-ciri bakteri yang pertama yaitu bakteri berukuran sangat kecil, yaitu berdiameter 0,5 sampai 1 mikron dan memiliki panjang 1 sampai 20 mikron. Karena ukuran yang sangat kecil, bakteri disebut juga sebagai mikroorganisme. Ciri-ciri yang kedua yaitu bakteri mempunyai dinding sel. 3. Bakteri hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Yang keempat, bakteri adalah organisme bersel satu atau disebut juga sebagai uniseluler. Yang kelima, bakteri tidak memiliki membran inti, sehingga termasuk organisme prokariotik. Yang keenam, habitat bakteri meliputi daerah yang luas, atau bisa disebut juga sebagai kosmopolit. Pada materi kedua yaitu struktur bakteri. Adapun struktur pertama pada bakteri yaitu dinding sel. Dinding sel bakteri tersusun atas peptidoglikan, yaitu gabungan antara protein dan polisakarida. Yang kedua yaitu membran plasma. Membran plasma bersifat selektif permeabel atau hanya bisa dilalui oleh zat-zat tertentu saja. Membran plasma terdiri dari fosfolipid dan protein. Adapun fungsi dari membran plasma ini yang pertama yaitu sebagai tempat pembentukan mesosom, yang kedua sebagai alat transport elektron dan proton, dan yang terakhir yaitu sebagai alat pengatur keluar masuknya senyawa melalui membran sel. Yang ketiga yaitu kapsul. Kapsul merupakan lapisan lendir berbentuk padat dan tebal yang menyelubungi bakteri. Yang keempat yaitu sitoplasma. Sitoplasma terletak di sebelah dalam membran plasma dan merupakan cairan tempat berada organel-organel sel bakteri. Sitoplasma mengandung asam nukleat, protein, karbohidrat, lemak, ion organik, dan kromatofora. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia sel. Yang kelima yaitu ribosom. Ribosom adalah butiran-butiran yang tersebar di sitoplasma dan mengandung RNA. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Jumlah ribosom dalam bakteri dapat mencapai ribuan. Contohnya yaitu pada bakteri E. coli yang memiliki 15.000 ribosom. Yang keenam yaitu pili dan fimbria. Pilus bentuk tunggal dari pili, dan fimbria merupakan struktur berbentuk rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Pili tersusun dari protein dan hanya dapat pada bakteri gram negatif. Yang ketujuh yaitu flagela. Flagela merupakan alat gerak pada bakteri berbentuk batang atau spiral. A few moments later. Materi ketiga yaitu bentuk-bentuk bakteri. Bentuk-bentuk bakteri terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bulat atau kokus, yang kedua spiral atau spirilium, yang ketiga batang atau bacillus. Yang pertama yaitu bulat atau kokus. Bentuk ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu monokokus, yang kedua yaitu diplococcus, yang ketiga streptococcus, dan yang keempat yaitu staphylococcus. Dan bentuk kedua yaitu ada spiral atau spirilium. Terbagi lagi menjadi 3, yaitu spiral, spiroseta, dan vibrio. Yang ketiga yaitu ada bentuk batang atau bacillus.
terbagi lagi menjadi 3, yaitu monobasil, diplobasil, dan streptobasil. Materi ketiga yaitu peran-peran bakteri. Peran bakteri terbagi lagi menjadi 2, yaitu bakteri menguntungkan dan bakteri yang merugikan. Bakteri yang menguntungkan dapat membantu menguraikan sisa pencernaan, juga menghasilkan vitamin K, yaitu untuk pembekuan darah. Yang kedua yaitu pembuatan pada bahan makanan dan minuman. Contohnya seperti yogurt, keju, tempe, dan lain sebagainya. Adapun bakteri yang merugikan contohnya seperti Clostridium tetani yang menyebabkan penyakit tetanus. Yang kedua ada Clostridium botulinum yang menyebabkan keracunan pada makanan. Yang ketiga yaitu Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TBC. Lanjut pada materi kelima yaitu reproduksi pada bakteri. Reproduksi pada bakteri ini terbagi menjadi 2, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Yang pertama yaitu reproduksi seksual. Reproduksi seksual terjadi melalui perpindahan materi genetik atau DNA yang dikenal sebagai rekombinasi genetik. Rekombinasi genetik ini menghasilkan 2 bakteri dengan materi genetik kombinasi. Rekombinasi genetik terjadi melalui 3 metode. Yang pertama yaitu transformasi, yaitu perpindahan materi genetik atau DNA ke dalam sel bakteri secara langsung. Yang kedua yaitu transproduksi, yaitu perpindahan materi genetik atau DNA dari satu bakteri ke bakteri lain melalui perantara bakteri. Yang ketiga yaitu konjugasi, yaitu perpindahan DNA secara kontak langsung antara sel bakteri yang berdekatan. Yang kedua yaitu reproduksi secara aseksual. Reproduksi aseksual dilakukan dengan pembelahan biner atau amitosis, yang artinya pembelahan yang tidak melibatkan tahapan pembelahan sel tetapi secara spontan dan langsung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.